Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih belambun benala pada kanti-kanti mana di rumahku karena setia benala nonton kita di Bakaba Jambi. Tentu pada edisi Minggu 7 September 2025. Iya, alhamdulillah kita lah balik pula dah. Balik lagi. Rahma apa kabar Saya sehat, cuma tuh sekarang agak pilek dikit. agak pilek dikit. Nah, itulah pentingnya jaga kesehatan. Karena nampak minggu kok panas berengkang. Nah, panas yo? Iya, panas. Di kampung saya mendung tadi. Iya apa? Di kampung saya panas. Pula bisa macam tu ya? Bisa macam tu. Nah, kalau ini apa kabar Tariko? Baik, alhamdulillah. Walaupun panas tetap semangat. Tetap semangat. Iyo, macam tetap. baju kita cerah semangat benar lah. Mentereng. Apalagi di Provinsi Jambi kok lagi dilanda peralihan musim. Betul. Dari Jadi musim kemarau ke hujan. Betul nian. Kadangnya hujan, kadang panas, tak menentu. Tak menentu. Iya, entah macam apa, macam perasaan bisa jadi kok. Aduh, tu awak ya kalau saya dak. Oh, dak ya awak dewek rumah Tadi abang awak marah kalau nyebut tak nentu. Oh, ngeri lah ada abang. Nah, ini kita ada berita apa besar Riko? Nah, kita ada 3 topik berita utama. Apa betul? Yang pertama, kok musim kemarau diprediksi bakal berakhir pada akhir September Riko. Nah, selanjutnya kadang-kanti penggilingan gabah di desa Rawapudak balik beroperasi. Nah, selanjutnya pemerintah tetapkan head beras medium naik jadi Rp14.000. Macam mana berita selengkapnya bersama saya Rahmat Uzma dan saya Nurul Aini. Ikulah berkabar Jambi selengkapnya. Kanti ngawali berita kita pada siang iko, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Depati Parbo memprediksi musim kemarau di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh bakal berakhir pada bulan September. Jadi masyarakat diminta untuk waspada terhadap potensi bencana yang bakal terjadi terutama di saat peralihan musim. BMKG Stasiun Depati Parbo Kerinci memprediksi musim kemarau di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh akan berakhir pada akhir bulan September. Kepala BMKG Stasiun Depati Parbo Kerinci, Kurnianingsi mengatakan, masyarakat diminta waspada terhadap kondisi cuaca yang rentan terjadi pada saat itu, seperti cuaca hujan secara tiba-tiba disertai angin kencang, serta ada hujan batu. Selain itu, masyarakat diminta mengetahui penyebab terjadi angin puting beliung seperti yang terjadi di desa Kersik Tua beberapa pekan lalu yang ditandai dengan pembentukan awan cumulus. Hal itu salah satu tanda dari terjadi angin puting beliung. Secara umum musim kemarau untuk wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu akan terjadi sampai dengan akhir September. Insya Allah Oktober nanti kita akan memasuki musim penghujan. Kurnianingsi juga mengatakan meski pada pagi hari hingga siang hari terjadi cuaca panas yang sangat terik, masyarakat hendaknya selalu menjaga kondisi lingkungan sekitar. Karena lingkungan sekitar sangat berpengaruh apabila terjadi bencana alam. Fahlan TVRI Jambi melaporkan. Meski curah hujan masih terjadi dalam beberapa hari terakhir, BPBD Batanghari terus melakukan langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran lahan dan hutan. Salah satunya dengan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan di perkebunan. Hujan yang turun di malam hari dalam beberapa hari terakhir di wilayah Batanghari diklaim merupakan hasil dari modifikasi cuaca yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi bekerja sama dengan pihak terkait. Kendati demikian, pemerintah Kabupaten Batanghari melalui BPBD tetap melakukan langkah-langkah antisipasi agar kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang lagi. PLT Kepala Pelaksana BPBD Batanghari, Solihin, mengatakan pihaknya terus mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena hal tersebut melanggar hukum dan dapat menimbulkan dampak yang merugikan banyak pihak. Saat itu terdapat beberapa kecamatan yang dianggap rawan terjadi karhutla seperti Kecamatan Warobulian, Bajubang, dan Batin 24. Daerah-daerah itu menjadi fokus pengawasan dan pencegahan oleh Satuan Tugas Karhutla untuk meminimalisir potensi terjadinya kebakaran di musim kemarau. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya kanti tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi terus melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mencatat sebanyak ratusan hektar lahan terbakar selama beberapa bulan terakhir.
Berdasarkan data BPBD Provinsi Jambi, hingga 29 Agustus 2025, total luas lahan yang terbakar mencapai 448,73 hektar. Kebakaran tersebut tersebar di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi. Kabupaten Muara Jambi mencatat angka terbesar dengan luasan lahan terbakar mencapai 270 hektar. Kemudian Kabupaten Sawalangun sebesar 71,60 hektar, Tanjung Jambu Barat 64,80 hektar, Batanghari 18,46 hektar, Tobo 18,20 hektar, Merangin 3,67 hektar, Bungo 2,5 hektar, dan Tanjung Jambu Timur 1,5 hektar. Sementara itu, jumlah titik panas atau hotspot yang terdeteksi sejak awal tahun hingga 30 Agustus 2025 telah mencapai 362 titik. Meski beberapa wilayah diprediksi akan diguyur hujan, masyarakat tetap diimbau untuk tidak membuka atau memperluas lahan dengan cara membakar. Petugas terus melakukan pemantauan dan penanggulangan di lapangan untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti meski dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, namun titik panas masih berpotensi di Kabupaten Sarolangun. BPBD memastikan hingga saat itu status siaga darurat Karhutla juga berakhir. Sepanjang periode Januari hingga akhir Agustus 2025, tercatat sebanyak 97 titik panas terdeteksi dengan luasan lahan terbakar mencapai 70 hektar. Baru dalam 2 hari terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama tim Satgas Karhutla kembali menemukan sekok titik panas di wilayah Kecamatan Limun. Titik panas muncul akibat adanya pembukaan lahan baru oleh masyarakat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun, Yen Aswadi mengatakan, sepanjang awal bulan Agustus 2025 pihaknya mencatat terdeteksi sebanyak 5 titik panas karena awal Agustus kondisi musim kemarau masih berlangsung. Sementara di akhir Agustus, di tengah peralihan musim masih terpantau sekok titik dan sebagian besar titik panas terkendali dengan baik. Yen Aswandi menjelaskan, meski curah hujan dengan skala sedang dan lebat terus mengguyur wilayah Kabupaten Sarolangun, namun Satgas Karhutla tetap waspada terhadap potensi kebakaran lahan, terutama di wilayah dengan tingkat kepercayaan titik panas yang tinggi. Peningkatan kewaspadaan dan sinergi antar instansi menjadi kunci untuk menekankan penyebaran titik panas tahun ini. Untuk saat ini hotspot masih muncul, kemarin di hari Minggu kemarin ada muncul di Dorong. Berapa titik, Bang? Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satgas Karhutla mengimbau untuk mengingatkan seluruh lapisan masyarakat untuk mewaspadai puncak musim kemarau di bulan September 2025 iko. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Nawak nyai-nyai datuk-datuk gegaloi lah, jangan beranjak dulu dari Kabar Jambi karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, salah sekoknya harga TBS melonjak hingga mencapai 3.639 per kilogram. Makasih Belambon kanti karena masih setia tertonggok depan TV untuk menyaksikan kami. Nah, kita beralih pula ke berita selanjutnya kanti. Pemerintah memastikan harga cabai padi, harga gabah milik padi petani di harga Rp6.500 per kilogram. Bagi oknum membeli gabah di bawah ketentuan tersebut bakal ditindak tegas. Panen raya padi mulai dilakukan di sejumlah desa di Kabupaten Muara Jambi. Untuk memastikan harga gabah tidak turun di tengah keberlangsungan masa panen raya di tingkat petani, pemerintah Kabupaten Muara Jambi memastikan tidak ada pembelian gabah di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah melalui Bulog, yaitu sebesar Rp6.500 per kilogram. Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Muara Jambi Paruhuman Lubis mengatakan, ada ketentuan yang telah ditetapkan untuk harga gabah di tingkat petani. Bagi oknum yang membeli gabah di bawah ketetapan tersebut akan diberikan sanksi hingga pencabutan izin usaha. Para petani diimbau untuk respon aktif jika menemukan oknum yang membeli gabah di bawah harga Rp6.500 per kilogram.
Selain pemantauan harga gabah di tingkat petani untuk menjaga stabilitas harga gabah dan memastikan gabah terserap dengan baik, pemerintah daerah bekerjasama dengan Bulog Jambi untuk penyerapan gabah petani. Hanya kalau memang harganya di atas 6.500 di harga di atas harga Bulog itu boleh-boleh saja, siapa yang larang. Artinya apabila ditemukan ada di bawah itu, apa tindak lanjut dari kita, Pak? Nah, kita akan coba laporkan ini. Kita akan laporkan ini bahwasanya ada oknum atau apapun dia. Berdasarkan catatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Muaro Jambi, kecamatan yang petani telah memasuki masa panen di antara kecamatan Sekernan, Jaluko, Maosobo, dan kecamatan Kumpe Ulu. Sementara itu, para petani padi di kecamatan lainnya diprediksi akan masuk masa panen pada pertengahan bulan September mendatang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti penggilingan gabah di Desa Rawapudak balik beroperasi. Penggilingan gabah diprediksi meningkat seiring tengah memasuki musim panen padi. Setelah sebulan tidak beroperasi karena tidak ada gabah padi dari petani, akhirnya pengusaha penggilingan gabah di Desa Rawapudak, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi kembali beroperasi. Di awal masa musim panen padi iko, penggilingan milik Tutur mulai balik beraktivitas. Meski gabah yang digiling baru mencapai 1 hingga 1,5 pikul dalam sehari, Tutur memprediksi total produksi akan mengalami peningkatan seiring memasuki masa panen padi di Desa Rawapudak. Gabah yang digiling tidak hanya milik petani desa setempat, namun juga dari daerah luar yang berdekatan dengan Rawapudak, seperti Kota Karang dan Tarikan. Sebelum gabah dimasukkan ke dalam mesin penggiling, terlebih dahulu gabah dilakukan pengeringan agar gabah yang digiling untuk menjadi padi tidak patah atau rusak. Paling sekitar 60-an, dilihat bersih padinya. Kalau nggak ditampi paling dari 50 kilo. Kalau yang ditampi, apa tampi kayak orang zaman dulu ya 70. Betul. Kalau cuma dikipas paling 60, macam itu, mendadak tuh. Selama iko, Desa Rawapudak menjadi salah sekok daerah di Kabupaten Muaro Jambi yang menghasilkan beras untuk memenuhi kebutuhan pasar, terutama di sekitar Kecamatan Kumpe Ulu. Para petani setempat dalam setahun cuma 2 kali masa panen karena kondisi lahan persawahan rawan banjir akibat luapan air Sungai Batanghari. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Masih terkait berita tadi, kanti-kanti harga tandan buah segar atau TBS di Batanghari balik meroket dengan harga jual mencapai Rp3.600 per kilogram. Nah, jadi petani berharap dengan harga jual pada saat iko mampu memproduksi TBS dengan kualitas yang terbaik. Produksi kelapa sawit di Kabupaten Batanghari terus mengalami peningkatan. Hal itu dibuktikan dengan tinggi aktivitas penjualan di tingkat ram ataupun pengepul. Bagaimana petani dalam menjual hasil kebunnya dikarenakan nilai tandan buah segar atau TBS yang kembali mengalami peningkatan. Dari yang semula Rp3.200 per kilogram, kini sudah tembus di angka jual Rp3.639 per kilogram. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari, Mara Mulyapane mengatakan, harga jual TBS sudah terjadi sejak 3 hari terakhir iko. Mara Mulyapane berharap dengan ada kenaikan harga TBS iko menjadi momentum petani untuk dapat meningkatkan penghasilan di sektor perkebunan, namun tetap disesuaikan dengan hasil produksi buah kualitas yang baik. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, terjatuh harga gabah tadi agak naik dikit dari sebelumnya. Nah, untuk tuh kan tadi ada berita untuk tuh petani kok harus memanfaatkan dengan sebaik-baik. Betul, karena harga beras kok ini kan, nah, jadi memang harus memanfaatkan. Apalagi memang kalau beras naik kok yang cuman lah dah susah dengar untuk yang kita makan tiap hari. Naik cuman apalagi mak-maknya nyai itu kebutuhan leko lah kok beras naik. Yo. Nah, kanti-kanti jangan nak belalak babo dulu karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya 9,5 juta kilogram beras SPHP lah disalurkan.
Ya, terima kasih kanti-kanti karena masih setia tetonggok bersama Berkabar Jambi. Nah, selanjutnya ada berita ketersediaan beras di Kabupaten Muaro Jambi diprediksi aman hingga Desember mendatang. Selain punya cadangan pangan pemerintah, sebagian masyarakat punya cadangan dewek hasil panen padi. Petani padi di sejumlah daerah di Kabupaten Muaro Jambi saat Iko tengah memasuki musim panen. Panen yang berlangsung sejak Agustus hingga September Iko merupakan panen terbesar pada tahun 2025. Produksi gabah bagus nian dan diyakini bakal nambah jumlah ketersediaan beras di masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muaro Jambi Ardanus mengatakan untuk ketersediaan beras diprediksi aman hingga Desember mendatang. Selain stok cadangan pangan yang mencapai 42.1 ton dari pemerintah, kini masyarakat juga punya cadangan pangan dewek, hasil dari panen yang tengah berlangsung. Hasil panen diprediksi cukup untuk konsumsi mereka dalam setahun. Karena hasil panen tahun Iko mencapai 5 hingga 6 ton di luas tanam 1 hektar. Masyarakat sekarang kan mulai panen. Jadi rata-rata kalau masyarakat Muaro Jambi, kalau dia panen itu untuk konsumsi sendiri, jadi jarang yang menjual. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, konsumsi beras masyarakat Kabupaten Muaro Jambi dalam sebulan mencapai 610 ton. Masyarakat diimbau untuk tidak beli beras di pasar yang berlebihan, meski harga beras kini berangsur turun. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, informasi selanjutnya kanti pemerintah resmi naikkan harga eceran tertinggi beras medium khususnya di wilayah Jambi menjadi Rp14.000 per kilogram. Nah, Pemkot Jambi nyiapi langkah konkret agar harga beras itu tidak bergejolak di masyarakat. Harga eceran tertinggi beras medium di Kota Jambi resmi naik menjadi Rp14.000 per kilogram dari harga sebelumnya sebesar Rp13.100 per kilogram. Hal itu sesuai dengan keputusan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional beberapa waktu lalu. Wali Kota Jambi Maulana mulai nyiapi langkah konkret agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Menurutnya hal itu dapat ditekan melalui pasar murah atau subsidi melalui beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP. Pemerintah Kota Jambi juga memastikan untuk jumlah pasokan beras di gudang Bulog masih aman dan tercukupi. Kan dengan kenaikan harga medium HET-nya ya, itu kan harga eceran tertinggi yang ditentukan. Tapi kalau berharap juga para pengusaha karena stok beras kita cukup, kalau bisa di bawah HET. Tapi harga maksimalnya, harga eceran tertingginya sudah ditentukan ada kenaikan. Pemerintah Kota Jambi juga akan terus memantau perkembangan harga beras di pasar tradisional. Jika terdapat lonjakan harga, maka akan segera dilakukan operasi pasar untuk menekan lonjakan harga beras medium tersebut. Joko TVRI Jambi melaporkan. Nah, selanjutnya Kanwil Perusahaan Umum Bulog Jambi saat Ikolah menyalurkan 9.560 kg lebih beras SPHP di seluruh kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi. Ditargetkan penyaluran 25.273 kg lebih beras SPHP selesai hingga akhir tahun 2025. Pemerintah resmi menyalurkan 1,3 juta ton beras subsidi stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP. Penyaluran beras guna menekan harga beras yang masih tinggi di pasaran Iko dilakukan di seluruh kantor perusahaan umum Bulog. Di Provinsi Jambi, penyaluran beras SPHP hingga saat Iko sudah mencapai 9.560 kg lebih. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perusahaan Umum Bulog Kanwil Jambi, Ahmad Muzajat Fakihuddin mengatakan, pada tahun Iko, Kanwil Perusahaan Umum Bulog Jambi mendapat alokasi penyaluran beras SPHP sekitar 25.273 kg atau setara 38,72% dari target penyaluran tahun 2025 sebanyak 25.273 kg lebih. Selain ke pasar tradisional, perusahaan umum Bulog juga melakukan penyaluran beras SPHP ke toko-toko dan beserta rumah pangan Kito. Harga penjualan satu karung beras SPHP ukuran 5 kg dijual sesuai harga eceran tertinggi Rp62.500. Penyaluran beras SPHP akan terus berlangsung hingga akhir tahun 2025. Masyarakat tak perlu khawatir akan kelangkaan ketersediaan beras medium di wilayah Jambi.
Kanwil Perusahaan Umum Bulog Jambi menjamin ketersediaan beras hingga 4 bulan ke depan cukup dan aman. Pasokan beras di seluruh gudang Bulog Jambi saat IKO mencapai 20.000 ton. Daniel Iwan Henry, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya kanti program pemberian bantuan seragam sekolah gratis di Kabupaten Bungo Kola masuk proses pendataan siswa. Jadi program itu merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung kebutuhan dasar pendidikan. Pemerintah Kabupaten Bungo memastikan penyaluran seragam sekolah gratis bagi siswa baru jenjang sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP segera terlaksana pada tahun ajaran 2025-2026 itu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo, Endi, mengatakan, program pemberian bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa jenjang SD dan SMP terutama bagian kurang mampu telah memasuki proses pendataan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bungo. Data tersebut akan disinkronisasikan dengan jumlah siswa baru tahun ajaran 2025-2026. Saat itu sudah mencapai 70% dari data yang diinput masuk ke Dinas Pendidikan. Kebijakan seragam sekolah gratis merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung kebutuhan dasar pendidikan dan mencegah praktik pungutan liar di sekolah. Di Dinas Pendidikan sedang verifikasi data jumlah siswa dan ukuran baju. Kemarin sudah dibagikan link kepada seluruh sekolah agar dapat mengisi format ukuran baju anak-anaknya, sehingga data itu nanti diserahkan ke Dinas Pendidikan. Selain itu, sebanyak 11.000 siswa baru tahun ajaran 2025-2026, baik jenjang SD maupun SMP terdaftar sebagai penerima seragam sekolah gratis pada tahap pertama program IKO. Setiap siswa baru mendapatkan 3 seragam, yaitu untuk siswa SD seragam merah putih, seragam pramuka dan seragam batik. Sedangkan SMP seragam putih biru, seragam pramuka dan seragam batik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berharap program seragam sekolah gratis IKO dapat berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya di Kabupaten Bungo. Mariandi, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, Polres Tebo mendirikan sarana pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang dialihfungsikan untuk dapur umum program makan gizi gratis atau MBG. SPPG IKO nantinya bakal menyasar 20 sekolah dan 3 posyandu. Pembangunan sarana pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polres Tebo berlokasikan di kilometer 11 Jalan Lintas Tebo Bungo, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah. SPPG IKO akan difungsikan sebagai dapur umum program makan bergizi gratis. Selain akan menyasar 20 sekolah, SPPG IKO juga akan menyasar 3 posyandu dengan jumlah 3.444 penerima manfaat. SPPG IKO akan mengolah dan mendistribusikan menu MBG sesuai standar isi yang telah ditetapkan. Kapolres Tebo AKBP Trianto mengatakan pembangunan SPPG bukan hanya sekedar proyek fisik, namun sebagai bentuk nyata kepedulian Polres Tebo terhadap kesehatan dan masa depan generasi bangsa. Melalui SPPG IKO, Polres Tebo nak memastikan masyarakat, khususnya balita, ibu hamil, dan lansia memperoleh gizi seimbang dan pelayanan terpadu. AKBP Trianto mengapresiasi peran Yayasan Kemala Bayangkari yang terus mendukung kegiatan sosial, terutama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nanti setelah peletakan batu pertama, maka akan 45 hari proses pembangunan. Setelah masa pembangunan ini tentunya nanti ada langsung tahap operasional. Semasa 45 hari ini kita akan melakukan perekrutan terhadap relawan yang akan bekerja di SPPG. Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi mengapresiasi usaha Kapolres Tebo yang membangun SPPG program MBG. SPPG IKO merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program dan asta cinta Presiden Prabowo Subianto. Pemkab Tebo mendapatkan amanat pembangunan SPPG di 41 titik yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Merangin, Kanti. Jadi program makan bergizi gratis belum terrealisasi di Kabupaten Merangin. Hal itu dikarenakan 2 dapur satuan pelayanan pemerintah gizi masih dalam tahap pembangunan. Program makan bergizi gratis masih belum diwujudkan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Padahal program strategis dari pemerintah pusat IKO telah dinanti para murid dan guru sekolah di kabupaten tersebut.
Guru SMP Negeri 4 Kabupaten Merangin, Liza Devi Tahiri mengatakan, para siswa sangat menunggu realisasi program tersebut karena di beberapa wilayah di Provinsi Jambi, program itu sudah berjalan. Bergizi gratis, semoga cepat terrealisasi di SMP 4 Merangin dan semoga makanan yang bergizi itu, program makanan bergizi memang benar-benar bergizi, memang benar-benar higienis dan terjamin kesehatannya bagi siswa kami. Sementara itu, 2 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG masih dalam tahap pembangunan. 2 dapur itu dibangun Polres Merangin dan pemerintah Kabupaten Merangin. SPPG yang dibangun Polres Merangin itu ditargetkan selesai pada bulan itu. SPPG itu akan mengakomodir 3.363 anak yang menjadi penerima makanan bergizi gratis. Ribuan anak itu tersebar di 25 sekolah yang terdiri dari kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. M. Sobar TVRI Jambi melaporkan. Nah, wak-wak nyai-nyai yang nak nyewa baju jemur lah dulu. Ya. Tapi balik lagi siko nonton Ya, kami di betul. Bekaba Jambi, karena kami kok masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, salah sekoknya ada penanganan sampah di Kota Jambi belum juga maksimal. Terima kasih Kanti karena masih setia totong depan TV tentu untuk menyaksikan kami kok di Bekaba Jambi. Nah, kita kali ko akan berita ke Kota Jambi, yang mana penanganan sampah di Kota Jambi ko belum juga maksimal karena masih terdapat banyak tumpukan sampah di sejumlah titik di pinggir jalan. Nah, kondisi itu terjadi akibat terbatasnya armada pengangkutan sampah yang beroperasi di lapangan. Pemerintah Kota Jambi berencana menambah armada angkutan sampah dari tempat penampungan sementara atau TPS ke tempat pembangunan akhir atau TPA. Langkah itu dilakukan untuk mengurangi penumpukan sampah yang masih terjadi di banyak wilayah dalam Kota Jambi. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pemerintah saat itu tengah mengupayakan sumber pembiayaan dari pemerintah pusat guna pengadaan dump truk tambahan untuk mendukung operasional pengangkutan sampah. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi jam operasional pembuangan sampah yang telah ditetapkan mulai pukul 18.00 hingga 06.00 waktu Indonesia Barat. Hal itu semakin memperburuk penanganan sampah di tingkat TPS. Saya sedang berjuang keras untuk bisa mendapatkan tambahan armada. Jadi kunci ketidakmampuannya itu karena jumlah kendaraannya yang tidak mencukupi dan sering rusak. Mohon doanya ya, saya sedang berusaha mencari sumber pembiayaan dari pusat untuk bisa membeli dump truck yang jumlahnya bisa cukup. Diharapkan persoalan sampah IKO dapat segera ditangani dengan baik agar Kota Jambi menjadi lebih bersih dan terbebas dari tumpukan sampah yang mengganggu keindahan dan kesehatan lingkungan. Joko TVRI Jambi melaporkan. Kanti kehadiran pedagang kopi keliling menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Jadi kopi keliling itu juga menjadi simbol UMKM dalam menjaga tradisi minum kopi di era modern. Kantor Gubernur Jambi tengah marah akhir-akhir itu. Menggunakan gerobak motor sederhana, pedagang menawarkan racian kopi hangat dan dingin, mulai dari kopi tubruk, kopi susu hingga kopi gula aren yang langsung dibuat di tempat. Konsep sederhana dan harga terjangkau membuat kopi keliling diminati oleh pegawai perkantoran dan pengunjung yang beraktivitas di kawasan tersebut. Kehadiran kopi keliling itu mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan pegawai kantor di sekitar lokasi. Harga yang terjangkau antara Rp10.000 hingga Rp13.000 per gelas membuat dagangan mereka laris manis. Masyarakat Jambi menyambut positif fenomena itu. Selain membantu perekonomian pelaku UMKM, kopi keliling juga menjadi simbol kreativitas UMKM dalam menjaga tradisi minum kopi di era modern. Jualan kita udah mulai dari bulan Mei, Kak, tanggal 12. Udah mau masuk 4 bulan, Kak. Omset paling tinggi kami pernah nyentuh 100 cup, Kak. Karena harganya affordable, Bang, di kantong untuk mahasiswa gitu-gitu, Bang.
Masyarakat berharap dengan adanya pedagang kopi keliling iko memudahkan mereka pada saat mengonsumsi kopi tanpa kendala jarak dengan harga yang terjangkau. Masyarakat berharap pemerintah dapat mendukung adanya UMKM seperti iko. Farhan Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya ada ratusan narapidana jalani program Buto Aksara dan ujian kesetaraan pendidikan. Narapidana yang mengikuti program IKO dapat memperoleh ijazah yang sah dan dapat digunakan sebagai bekal untuk mencari pekerjaan setelah bebas AG. Lapas Narkotika kelas IIB Muarosaba terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi narapidana di dalam lapas. Salah satu program yang dijalankan adalah pemberantasan buta aksara dan pembelajaran ujian kesetaraan bagi narapidana. Kasih Binadik Lapas Narkotika kelas IIB Muarosaba, Dedi Antoni mengatakan, program IKO bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Program pemberantasan buta aksara IKO diikuti narapidana yang belum bisa baca dan menulis. Mereka diajarkan oleh guru yang berpengalaman dan memiliki kemampuan mengajar yang baik. Tercatat ada 90 narapidana yang masih buta aksara termasuk buta huruf Al-Quran. Selain itu, program pembelajaran paket A, B, dan C juga disediakan bagi narapidana yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil pendataan, ada 27 narapidana yang mengikuti pembelajaran tersebut. Narapidana yang mengikuti program IKO dapat memperoleh ijazah yang sah dan dapat digunakan sebagai bekal untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan setelah bebas AG. Untuk kegiatan buta aksara itu banyak warga binaan kita yang memang betul-betul dia belum bisa membaca, dan itu kita tes melalui asesmen dan juga kita data melalui pengakuan mereka. Dengan adanya program IKO diharapkan narapidana dapat menjadi lebih produktif dan memiliki kemampuan yang lebih baik setelah bebas. Selain itu, program IKO juga dapat membantu mengurangi angka kambuhnya narapidana yang melakukan tindak pidana setelah bebas nantinya. Klifa, TVRI Jambi melaporkan. Nah, berita selanjutnya akan diganti sejumlah hewan liar dilepas liarkan di kawasan hutan harapan. Hewan IKO dibalikkan ke habitat tersebut. Sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem alam dan menambah keanekaragaman hayati, serta mendukung pelestarian satwa liar di hutan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jambi bersama PT Restorasi Ekosistem Indonesia atau REKI melepas sejumlah satwa hutan harapan Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Hewan yang dilepas liarkan tersebut diantaranya 2 ekor beruang madu, 3 ekor berang-berang, 4 ekor burung tiung emas, dan 14 ekor ular sanca batik. Sebelum dilepas liarkan, sejumlah hewan tersebut telah dilakukan proses observasi dan pemeriksaan medis. Kepala BKSDA Jambi Agung Nugroho mengatakan, setelah dilepas liarkan, hewan tersebut akan selalu dipantau untuk memastikan adaptasi satwa berjalan dengan baik. Pemantauan IKO dilakukan melalui kamera jebak, pengamatan langsung, dan survei habitat di lokasi. Upaya penyelamatan satwa. Jadi satwa-satwa ini tadinya adalah hasil penyerahan masyarakat, dan saatnya mereka kita kembalikan ke alam. Pelepasan di kawasan hutan harapan dikarenakan hutan tersebut memiliki karakteristik ekologis yang mendukung, mulai dari hutan alam, semak belukar, dan memiliki perairan yang cocok untuk hewan liar serta masih memiliki keanekaragaman hayati. Masyarakat diimbau untuk turut menjaga dan melestarikan baik satwa liar maupun yang dilindungi dengan menjaga alam mereka dan tidak memburu hewan tersebut. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti tetaplah bersama Berkabar Jambi, jangan nak kemana-mana, tunak lah. Iya, karena kita masih balik lagi dengan sejumlah informasi penting lainnya, di antaranya. Nah, di antaranya ganti-ganti warga Beliung keluhkan jalan rusak tidak kunjung diperbaiki. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Kanti-Kanti karena masih setia bersama Berkabar Jambi. Selanjutnya ada berita puluhan tahun belum juga diperbaiki. Warga di RT 16 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi keluhkan jalan rusak yang tidak segera diperbaiki. Warga berharap pemerintah secepatnya memperbaiki jalan tersebut agar tidak menimbulkan korban. Beginilah kondisi jalan lingkungan di RT 16 Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Banyak lubang dan bergelombang yang membahayakan pengguna jalan. Warga harus berhati-hati menghindari lubang dan memilih kondisi jalan yang dapat dilewati supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ketua RT 16 Kelurahan Beliung, Poniman, mengatakan kondisi itu telah terjadi puluhan tahun sejak tahun 2012. Pihaknya juga telah berkali-kali mengajukan perbaikan ke pemerintah Kota Jambi, namun sampai kini tidak ada realisasi perbaikan pada jalan tersebut. Bahkan warga harus bergotong royong untuk menimbun lubang dengan pecahan batu. Pasalnya, akibat jalan rusak itu kerap terjadi kecelakaan dan menimbulkan korban jiwa. Itu pelaksanaan waktu tahap pertama pengaspalan itu sekitar tahun 2012. Sampai saat ini belum ada perbaikan sama sekali. Jadi kami minta tolong, mohon memikirkan Bapak masalah jalan tempat kami ini. Sudah banyak ini kejadian, ada yang jatuh, bahkan sudah ada yang meninggal. Masyarakat hingga kini masih menunggu adanya realisasi perbaikan jalan. Karena beberapa waktu lalu pemerintah Kota Jambi sempat turun langsung dan mengukur panjang jalan untuk perbaikan. Joko TVRI Jambi melaporkan. Nah, berita selanjutnya Kanti dinilai lalai, Camat Sungai Bahar Agus Riyadi dikenakan sanksi moral dan administratif. Nah, sanksi moral tersebut merupakan imbas dari kekecewaan para pelajar MTS Negeri 7 yang gagal tampil dalam pegelaran drum band pada saat upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus lalu. Setelah melalui serangkaian tahapan mulai dari pemanggilan camat hingga 2 orang saksi, yaitu pembawa acara dan ketua tim voli yang hadir pada saat peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Sungai Bahar. Tim Majelis Kode Etik Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Camat Agus Riyadi. Peristiwa itu dimulai dari gagalnya penampilan drum band MTS Negeri 7 akibat lagu ulang tahun yang diputar dengan suara menggelegar sehingga menutupi penampilan para pelajar di atas lapangan. Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono menjelaskan, Majelis Kode Etik telah melakukan rapat untuk menetapkan bentuk sanksi yang diberikan. Dinilai lalai, Camat Agus Riyadi dijatuhkan sanksi moral berupa pernyataan terbuka untuk mengakui kesalahan dan permohonan maaf secara langsung. Penyampaian permohonan maaf tersebut direncanakan akan disampaikan pada saat upacara kesadaran nasional pada 17 September mendatang. Sanksi itu dijatuhkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Sampai pada satu kesimpulan bahwa Majelis Kode Etik memutuskan bahwa camat melakukan kesalahan dan diberikan sanksi moral, ya, dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka oleh pemberi sanksi, dalam ini PPK atau pejabat yang ditunjuk. Dan untuk pernyataan secara terbuka ini nanti bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan forum ASN secara resmi atau kegiatan upacara bendera. Tidak hanya sanksi moral, Camat Sungai Bahar juga dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari asisten 1. Lewat teguran itu, Pemkab Muaro Jambi berharap tidak akan ada lagi kelalaian yang serupa dapat mencoreng nama baik profesi aparatur sipil negara. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya ada Pengadilan Tinggi Jambi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi yang menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap terdakwa Helen dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Meski putusan Pengadilan Tinggi Jambi telah dikeluarkan, namun jaksa penuntut umum masih mempertimbangkan upaya hukum selanjutnya. Pengadilan Tinggi Jambi resmi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi yang menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada terdakwa Helen dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Putusan tersebut merupakan hasil dari proses banding yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa Helen.
Kasih Penkum Kejati Jambi, Noli Wijaya mengatakan, meski putusan Pengadilan Tinggi Jambi sudah dikeluarkan, namun jaksa penuntut umum masih mempertimbangkan upaya hukum selanjutnya. Pertimbangan tersebut disebabkan terdapat perbedaan antara putusan pengadilan dan tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dijatuhi hukuman mati. Kejaksaan memiliki waktu 14 hari untuk menentukan sikap. Terkait hal tersebut, jaksa diberikan waktu 14 hari untuk menentukan sikap melakukan upaya hukum karena terjadi perbedaan antara tuntutan dan putusan banding. Selain Helen, 2 terdakwa lain dalam jaringan narkoba yang sama, yakni Arifani alias Ari Ambi yang divonis 9 tahun penjara dan Didin yang divonis 18 tahun penjara, memilih untuk tidak mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jambi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ada habis berita tentang narkoba, Betul. Karena kalau lah nyoba sekali, jangan ketagihan terus. Jadi mending nggak usah nyoba. Iya. Untuk tuh juga narkoba kok bahaya benar lah. Bukan untuk diri dewe, untuk masyarakat juga bahaya. Apalagi pengaruh lingkungan tuh itu niat pengaruhnya. Jauhi lingkungan yang jelek tuh karena memang lingkungan sangat berpengaruh terhadap kepribadian kita juga. Iya, betul benar lah. Nah, Kanti demikianlah Kabar Jambi pada Sariko. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Rahmat Uzma dan saya Nurul Aini bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.